David Beckham. Tentu Anda tahu nama ini kan? Tapi namanya itu jauh lebih besar dari sekedar sepak bola. Nah, kali ini kita akan kupas tuntas gimana ceritanya seorang anak dari London Timur bisa benar-benar mengubah arti menjadi seorang atlet selamanya. Oke, kita mulai dari fakta yang paling mendasar. Lupakan dulu sampul majalah, iklan-iklan keren, atau kegiatan amalnya. Di balik semua itu, ya inilah dia pada intinya sekarang. Seorang pemilik klub sepak bola. Dan ini 450 juta dolar. Gila ya. Ini adalah perkiraan kekayaan bersihnya. Angka ini nunjukin banget kalau kesuksesannya itu, wah, jauh lebih besar dari sekedar jago nendang bola di lapangan. Pertanyaannya jadi begini, gimana ceritanya? Gimana seorang pesepak bola dari London Timur bisa sampai ke titik ini? Ini bukan cuma soal karir loh, ini tentang sebuah transformasi total, dan kita akan bedah semuanya, satu persatu. Oke, biar jelas, ini dia yang akan kita bahas. Mulai dari siapa dia sekarang, kehebatannya di lapangan, dramanya, sampai gimana dia membangun kerajaannya. Siap? Yuk, kita mulai! Pertama-tama, kita kenalan dulu dengan Sir David Beckham, sang ikon di masa kini. Nah, ini dia Beckham versi sekarang. Dia udah dapat gelar Sir, jadi panggilannya Sir David Beckham. Dia juga salah satu pemilik dua klub sepak bola, Inter Miami dan Salford City. Selain itu, dia juga duta UNICEF, pebisnis global, dan bahkan majalah Time menobatkannya sebagai salah satu orang paling berpengaruh di bidang filantropi. Jadi, bukan cuma mantan pemain bola kan? Jauh banget. Oke, setelah lihat dia yang sekarang, yuk kita mundur jauh ke belakang. Ke akarnya. Gimana semua ini bisa dimulai? Jawabannya? Ya dari sini. Kehebatannya sebagai maestro di lapangan hijau. Anda pasti pernah dengar istilah bandit like Beckham kan? Nah, ini asalnya. Kemampuan tendangan bebasnya itu legendaris banget. Lengkungannya itu loh, khas. Saking ikoniknya, sampai jadi judul film terkenal. Itu udah jadi bukti paling kuat seberapa jago dia. Dan lihat deh perjalanan karirnya. Benar-benar keliling dunia. Mulai dari Manchester United di Inggris, terus ke Real Madrid di Spanyol, pindah ke LA Galaxy di Amerika. Bahkan sempat dipinjamkan ke AC Milan di Italia, dan pensiunnya di Paris Saint-Germain, Prancis. Perjalanan global inilah yang jadi pondasi utama buat brand Beckham yang kita kenal sekarang. Ini nih yang bikin dia beda. Dia satu-satunya loh, satu-satunya pemain Inggris yang berhasil juara liga di 4 negara berbeda. Inggris, Spanyol, Amerika Serikat, dan Prancis. Ini bukti kalau dia bukan cuma jago kandang. Dimanapun dia main, dia bisa bawa timnya jadi juara. Bener-bener langka. Tapi, jangan kira perjalanannya mulus-mulus aja kayak di film. Tentu tidak. Ada momen di mana dia jatuh banget, jadi musuh publik, sebelum akhirnya bangkit lagi dengan cara yang sangat epik. Nah, ini dia ceritanya. Kisah 2 Piala Dunia yang kontras banget. Di tahun 98, dia dapat kartu merah. Inggris kalah dan boom, seluruh negeri menyalahkan dia. Dia jadi musuh nomor 1. Tapi lihat beberapa tahun kemudian. Menit terakhir, tendangan bebas penentu kelolosan ke Piala Dunia berikutnya, dan dia berhasil. Dari penjahat jadi pahlawan nasional dalam sekejap. Ini adalah roller coaster emosi yang membentuk dirinya. Momen-momen dramatis kayak gitu, ditambah dengan talentanya, bikin dia lebih dari sekedar pemain bola. Ketenarannya mulai merembes keluar lapangan. Disinilah dia mulai berubah jadi ikon budaya global. Ada 3 langkah kunci yang bikin brand Beckham ini meledak. Pertama, dia menikah dengan Victoria Adams alias Posh Spice dari Spice Girls. Tiba-tiba, dia bukan cuma idola fans bola, tapi juga masuk ke dunia selebriti. Kedua, dia gabung ke Real Madrid, tim Galacticos yang isinya bintang semua, profilnya makin mendunia. Dan ketiga, langkah paling berani, pindah ke LA Galaxy di Amerika. Dia sukses menggabungkan olahraga dengan dunianya Hollywood. 3 langkah ini mengubah segalanya. Lalu di tahun 2013, dia pensiun. Biasanya atlet kalau pensiun ya pelan-pelan menghilang dari sorotan. Tapi Beckham beda. Dia justru baru mulai. Dia mengubah namanya menjadi sebuah kerajaan bisnis dan filantropi. Lihat saja portofolionya sekarang. Punya klub bola Inter Miami dan Salford City. Punya rumah produksi sendiri, Studio 99. Terus jadi duta UNICEF dari tahun 2005. Bahkan bikin yayasan sendiri di bawah UNICEF. Belum lagi endorsement dari merek-merek raksasa dan bisnis kacamata pribadinya. Ini bukan lagi soal sepak bola. Ini adalah sebuah imperium.
Jadi, kalau kita rangkum semuanya, apa sih artinya? Sederhana saja. Dia itu menciptakan semacam blueprint atau cetak biru untuk menjadi atlet modern. Warisan terbesarnya ya ini, dia berhasil mengubah total peran seorang olahragawan. Dari yang tadinya cuma atlet, menjadi merek global, menjadi pengusaha, sekaligus filantropis. Dia bukan lagi sekedar mantan pemain. Dia sudah jadi sebuah institusi. Dan kita tutup dengan kata-katanya sendiri. Intinya, saya ingin melihat kemenangan, menjaga anak-anak ini tetap bersekolah. Di tengah semua kemewahan dan bisnis raksasanya, tujuan akhirnya ternyata sangat membumi dan kuat. Dan mungkin kemenangan yang satu ini jauh lebih berarti daripada semua piala yang pernah dia angkat.